masih bisa bergerak bosku seperti ini bosku. Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip agar kalian lebih paham. Selamat datang di channel Cak Sandos, channel kabar dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat jumpa lagi dengan Cak Sandos, channel kabar dan hiburan. Cak Sandos ucapkan selamat datang kepada Anda yang baru menemukan channel Cak Sandos. Untuk Anda yang baru bergabung, silakan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Cak Sandos. Oke, untuk kabar kali ini bosku, Cak Sandos akan membuat kerajinan tangan, yaitu topeng kepala burung gagak dengan paruh yang bisa bergerak. Pertama, bahan yang perlu disiapkan adalah spons hati atau spons Eva atau spons daging, terserah apa sebutannya, yang pasti spons padat seperti ini bosku. Biasanya beda wilayah, beda sebutan. 1 meter saja dulu atau 100 cm bosku. Cat warna kuning emas atau gold, ini bisa dibuat manual saja, kuas, atau disemprotkan, suka-suka Anda. Dan ini dalam bentuk spray bosku atau pilok semprot, sama kuning emas. Ini warna kuning biasa bosku, kuning biasa atau sedikit tua, nanti kita gunakan untuk semprot paruhnya bosku. Lem sepatu atau lem kuning bosku, seperti ini. Kita bentuk mal seperti ini bosku. Ini adalah malnya seperti ini. Ini untuk rangkaiannya bosku, agar Anda tidak sulit. Kak Sandos sudah buatkan malnya seperti ini. Nanti Anda bisa lihat di video di slide selanjutnya bosku. Setelah mal kita siapkan, untuk aksesoris atau bahan pendukungnya adalah mata boneka bosku. Mata boneka seperti ini. Selanjutnya alat yang digunakan cutter, penggaris, gunting, pensil atau bolpen, isolasi kertas, jilet, sedikit bekas ban dalam sepeda motor bosku. Oke bosku, ini alat dan bahan sudah kita siapkan. Selanjutnya kita mulai bosku. Yang pertama kita akan mulai mal untuk posisi paruh atas dan untuk kepalanya bosku, separuh dari kepala seperti ini. Dan ini untuk paruh yang bawah bosku. Kita coba. Oke, Anda bisa lihat di sini ada garis-garis ini bosku. Ini kita lubangi bosku. Ini lubang. Kita Sandos jelaskan. Lingkar kepala pengguna ditambah 2 cm bosku. Lalu dibagi 6 potong. 1 seperti ini. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6 bosku. Dibagi 6 potong
kita temukan 10 cm bosku setiap potongnya, lebar 10 cm. Tinggi kita buat bisa 14 atau 15, nggak apa-apa bosku, karena berbeda-beda lingkar kepala pengguna berbeda-beda, sesuaikan saja. Intinya lingkar kepala ditambah 2 cm sebagai kelonggarannya bosku. Akan mulai potong satu persatu bosku. Untuk pemotongan Anda bisa menggunakan gunting atau cutter senyamannya Anda aja bosku. Oke bosku, sudah kita dapatkan ya potongan seperti ini. Selanjutnya kita akan merangkai bosku. Kita mulai saja bosku. Yang pertama bosku, ini bagian atas. Bagian atas ini kita pinggul 3-4 mili bosku, 3-4 mili. Karena ini posisinya tipis, untuk memudahkan kita membuat sesetan pinggul, kita gunakan jilet bosku. Hanya sekitar 3-4 mili saja. Ini hasilnya setelah dipinggul seperti ini bosku. Kita pinggul seperti ini hasilnya. Oke, bisa dilihat seperti ini hasilnya, dan ini masih rata seperti asalnya awalnya. Selanjutnya kita akan mal lagi, ini untuk di sayap bawah. Lalu kita buat mal lagi potongan ini nanti untuk membentuk paruh yang atas bosku. Fungsinya seperti itu. Sudah kita dapatkan bentuknya. Lalu kita akan pinggul lagi bosku. Kira-kira sama 3-4 mili, 3 mili seperti ini. Kita pinggul menggunakan silet bosku, pelan-pelan saja karena ini lentur. Oke bosku, ini sudah kita pinggul bosku. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk paruh yang bawah kita siapkan, kita sama bosku. Untuk dari batas garis ini kita pinggul sedikit, sama sekitar 4 mili. Oke, seperti ini hasilnya. Kita pinggul, kita akan merangkai bosku. Kita gunakan lem sepatu atau lem kuning bosku. Ini ada garis-garis bosku. Ini fungsinya untuk meluruskan supaya nanti presisi bosku. Silahkan subscribe yang belum subscribe. Subscribe gratis. Dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru. Oke bosku, untuk sementara seperti ini bentuknya. Hasilnya seperti ini bosku. Ya. Selanjutnya fungsi dari potongan kecil ini adalah untuk membentuk paruh, menutup paruhnya ini bosku. Oke, untuk sementara seperti ini bosku hasilnya bosku. Nah, seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya untuk paruh bawah bosku, kita akan mulai rangkai lagi bosku. Oke bosku, sementara seperti ini bosku bentuknya.
sementara seperti ini. Lalu fungsinya ini adalah membentuk paruh yang bawah. Oke bosku, sementara seperti ini bosku bentuknya bisa dilihat. Nah ini garis, dan ini hasilnya, fungsinya tadi bosku. Nah, karena ini terlalu lebar, ini perlu kita cekungkan. Kita menggunakan alat bantu korek api bosku. Kita panaskan, sedikit kita panaskan agar spon melembek bosku. Setelah melembek, kita akan tekan seperti ini untuk membentuk lekukan. Oke bosku, ini sudah ada lekukan seperti ini. Nah, untuk sementara seperti ini bosku. Hal yang sama di sini bosku. Sedikit kita buat lekukan. Oke, paruh atas dan bawah sudah kita dapatkan sebentuk sementara seperti ini bosku. Nah ini seperti ini. Lalu kita rangkai menggunakan alat bantu solasi kertas bosku. Oke, sementara seperti ini bosku bentuknya yang kita dapat seperti ini. Lalu kita akan membuat supaya bisa bergerak, kita buat potongan menggunakan mal yang ini bosku. Ini mungkin Anda tak tahu fungsinya ini bosku. Fungsinya kita mal dulu seperti ini. Oke bosku, kita sudah dapatkan potongan 6 potong. Lalu kita akan bentuk seperti ini bentuknya, 6 potongan sudah kita dapatkan. Kita akan melubangi, kita Cak Sandos menggunakan alat bantu obeng kecil. Mungkin Anda bisa menggunakan paku sesuai dengan lubang yang ditambahi bosku. Oke bosku, ini sudah kita dapatkan lubangnya, tambah lubang seperti ini. Kita butuhkan dua potong seperti ini, 2 potong. Kita lubangi lebih besar dari yang lain, atau lebih besar lagi ukurannya, lebih longgar lagi maksudnya. Ukuran lubangnya itu lebih longgar. Untuk membuat lubangnya yang lebih besar, kita pakai alat bantu dipanaskan dulu. Lalu kita masukkan, digoyang agar sedikit terbakar, meleleh, sehingga bentuk lubangnya lebih lebar bosku, lebih longgar. Ukurannya sudah lebih longgar daripada yang lain bosku. Kita butuhkan 2 potong. Untuk lubang yang lebih longgar, kita tempelkan di paruh bawah, paruh bagian bawah. Untuk paruh bawah dengan ini 2 cm. Lubang lurus dengan garis pecah ini, atau pertemuan sambungan antara paruh atas dan bawah. Angkatkan kuat. Oke bosku, sementara seperti ini hasilnya yang kita dapatkan seperti ini bosku. Lalu fungsi yang satunya adalah seperti ini bosku. Ini kita tempel di bagian bawah. Lubang lurus dengan lubang. Oke, sementara seperti ini bosku hasilnya.
Lalu untuk yang ini, untuk yang potongan yang satunya lagi, ini kita tempel di atas bosku, seperti ini. Kita bentuk di atas. Oke bosku, setelah kita dapatkan bentuk seperti ini, lalu kita lem seperti ini di sini. Jangan dilem semua bosku ya. Jangan dilem penuh ya bosku. Ini cukup sekitar 1 cm saja. Sudah mengering, kita tempelkan di sini. Nah, luruskan. Seperti ini hasilnya bosku. Nah, seperti ini. Jadi yang merekat hanya separuh aja, seperti ini bosku. Oke, kita lanjut. Langkah selanjutnya kita butuhkan cotton bud seperti ini. Caranya kita masukkan, dan jangan salah bosku, ini posisi paruh yang bawah berada di tengah bosku, yang ukuran lubangnya yang lebih longgar tadi bosku ya. Ini kita masukkan dulu seperti ini. Kita bakar dulu bosku. Kita bakar dulu. Nah, kita lelehkan, dicemet seperti ini. Nah, seperti ini bosku hasilnya. Nah, ini dicepetkan dulu. Lalu kita masukkan dari dalam bosku, seperti ini. Masuk dulu. Nah, lalu kita potong bosku, jangan terlalu rapat, agak sedikit longgar. Agak sedikit longgar, jangan terlalu rapat mepet. Kita bakar dulu. Kita lelehkan. Nah, ditekan seperti ini, meleleh. Seperti ini bosku. Hasilnya seperti ini. Oke, sisi yang lain juga sama bosku. Seperti ini. Kanan kiri sudah kita dapatkan. Lalu selanjutnya seperti ini, kita lubangi dulu. Nah, setelah kita lubangi, kita siapkan karet bekas ban dalam motor bosku. Ban dalam motor kita ambil, silet dulu kira-kira 2 mili bosku. Nah, ya kita dapatkan 2 mili bosku, seperti ini. Selanjutnya kita masukkan di sini bosku. Kita simpul dulu, 2 kali simpul, seperti ini bosku. Hasilnya kita simpul dulu, kita simpul, lalu kita kurangi lebihnya. Nah, setelah itu kita masukkan bosku, agar tidak mudah jebol. Lubang yang kita lubangi kita lindungi menggunakan solasi kertas bosku. Di sini bosku. Oke, sudah masuk seperti ini bosku. Lalu kita masukkan lagi ke sisi dari depan, di sini. Oke bosku, seperti ini hasilnya bosku. Dari dalam seperti ini hasilnya. Nah, di luar seperti ini bosku. Oke, setelah ini selesai, selanjutnya kita akan merangkai atap kepalanya ini bosku.
ratakan dulu, dan sisi saat ini yang sebelah sini juga kita lem dulu bosku. Selanjutnya kita akan sambungkan, luruskan garis yang kita tandai, diluruskan. Oke bosku, ini untuk sisi terakhir. Oke, sementara seperti ini bosku bentuknya bosku. Selanjutnya kita buat potongan 3 cm, lingkaran 3 cm bosku. Panjangnya 41. Kita bagi dua bosku, 1,5 kira-kira. Oke, sekarang kita lem dulu. Oke, selanjutnya bagian dalam kita lem dulu. Oke, setelah sedikit mengering, kita tempelkan dulu garis tengahnya ini bosku. Sesuaikan garis tengah, ya, tengah-tengah. Ini nanti fungsinya adalah untuk menempel penutup belakangnya seperti ini bosku. Oke, untuk sementara kita bentuk lagi ujungnya ini supaya lebih tampak kekar, tampak kuat dan indah. Kita gambar dulu bosku, kira-kira model paruh ala Garuda. Oke, lalu kita siapkan untuk paruhnya. Kita panaskan dulu bosku, atau kalau Anda memiliki hair dryer bisa menggunakan hair dryer bosku, karena ini sementara kita pakai korek saja pelan-pelan sambil kita bentuk lengkukan. Seperti ini bentuknya bosku. Nah, sudah kita bentuk bosku. Oke, kita bentuklah, sudah terbentuk ini bosku. Nah, ini kita tempelkan bosku, kita bentuk tengah-tengah. Oke bosku, setelah kita tempelkan seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita ukur dari karet sini 2 cm bosku, 2 cm kanan, 2 cm kiri dari karet yang kita pasang ini bosku. Selanjutnya kita potong ini buat garis 5 mili, 5 mili bosku. Ini fungsinya kita letakkan di sini bosku. Kita akan bentuk bibirnya. Oke bosku, sementara seperti ini. Perlu diingat untuk yang lekukan yang ini tidak boleh dilem bosku. Nah, ini tidak boleh dilem. Biarkan lekukan ini tidak dilem. Oke, selanjutnya kita akan buat penutup kepala bagian belakangnya bosku. Seperti ini bosku. Untuk hasil sementara yang bawah 64, yang atas 41 tadi bosku. Lalu kita akan tempelkan di sini bosku. Nah, seperti ini. Nah. Oke,
Sementara hasilnya seperti ini bosku. Seperti ini hasilnya. Lalu kita akan ini sisanya ini masih ada sisa. Kita akan bentuk karena di sini akan mengganggu pergerakan paruh bawahnya. Jadi kita akan bentuk dulu. Kira-kira bentuknya seperti ini bosku. Yang akan kita potong seperti ini. Kita potong dulu. Oke, sementara seperti ini bosku bentuknya bosku. Nah, seperti ini. Nanti kita akan tambahkan bulu-bulunya bosku. Oke bosku, lubang hidung sudah kita dapatkan. Ini fungsinya bisa untuk mengintip jalan oleh pengguna bosku. Oke bosku, potongan-potongan untuk sayap sudah disiapkan. Kita buat dua motif. Yang satu ukuran 2 cm dengan panjang 7 cm bosku. Dan yang satu lagi ukuran 3 cm panjang 9 cm bosku. Untuk cara pemasangannya seperti ini bosku. Di yang ini 2 cm kita letakkan agak di tengah. Lalu yang 3 cm seperti ini bosku. Kira-kira seperti ini cara pemasangannya. Selanjutnya kita akan membuat sayap bulu-bulu yang ada di paruh bagian bawah bosku. Sementara hasilnya seperti ini untuk posisi yang bawah bosku. Untuk paruh bawahnya seperti ini sementara. Nah, ini selanjutnya kita akan buat hiasan yang ada di bagian paruh atas seperti ini hasilnya. Baru kita tempelkan. Oke, sementara seperti ini bosku bentuknya bosku. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membentuk untuk cekungan mata. Panaskan pakai korek. Kita panaskan dulu. Untuk cekungan matanya bosku. Cekungan mata sudah, sekarang kita lanjutkan lagi bosku. Untuk menutupi bagian yang di sini. Seperti ini. Oke bosku, ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan penutupan bulu-bulu di seluruh bagian area belakang kepala, full menutup semuanya. Kita pasang bulu-bulunya total full penuh sehingga tidak ada kosong. Oke bosku, kita mulai saja. Kita mulai dari bawah dulu bosku. Dari bawah lalu ke atas, ditempelkan ke atas, terus ke atas. Kita gunakan yang ukuran 3 cm bosku. Oke bosku, ini hasilnya setelah dipasang bulu-bulunya bosku. Seperti ini hasilnya. Nanti tinggal proses finishing. Kita lakukan pengecatan bosku. Oke bosku, ini setelah finishing hasil akhirnya seperti ini bosku. Kira-kira seperti ini. Terima kasih Anda sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Dan sekali lagi Cak Sandos ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silakan subscribe.
agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Cak Sandos. Dari Cak Sandos ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga Anda terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.